Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang akad pertukaran murabahah dari hukum kontrak bisnis syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad murabahah. Kata murabahah diambil dari bahasa Arab yang berarti aribu atau yang artinya itu kelebihan atau tambahan, atau bisa disebut juga dengan keuntungan. Nah, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya, murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Nah, pengertian di sini terdapat dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi di sini murabahah itu sendiri yaitu jual beli barang dengan harga pokok barang ditambah dengan margin atau keuntungan. Selanjutnya, murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sohibul amal atau pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli, dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi syahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau secara diangsur. Nah, pengertian ini sendiri terdapat pada pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, di sini pengertian murabahah sendiri adalah pembiayaan saling menguntungkan antara sohibul mal atau pemilik modal dan dengan para pihak yang lain yang membutuhkan melalui transaksinya jual beli. Selanjutnya, dasar hukum akad murabahah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Peraturan Bank Syariah Nomor 7/48/PBI/Tahun 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/tahun 2006 tentang mediasi perbankan. Selanjutnya, Peraturan Bank Syariah nomor 10/1/PBI/tahun 2008 tentang perubahan Akta Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/tahun 2006 tahun 2006 tentang mediasi perbankan. Terus selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang ke-6 selanjutnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 4/DSN MUI/4/ tahun 2000 tentang murabahah atau pembiayaan. Rukun dan syarat murabahah. Ada rukun murabahah. Yang pertama itu pelaku itu antara penjual dan pembeli. Terus yang kedua objek jual beli, yaitu yang ketiga ijab dan qabul. Nah, di sini ada rukun transaksi murabahah, yaitu ada transaktor, pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli.
Terus yang kedua itu objek murabahahnya itu barang yang diperjualbelikan dan barangnya yang sesuai dengan syariat Islam. Terus yang ketiga ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli gitu. Jadi penjual memberikan barang kepada si pembeli dan si pembeli menerima barang dari si penjual. Selanjutnya yaitu syarat murabahah. Di sini syarat murabahah itu penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah. Nah, di sini harus real dalam penyampaiannya tentang biaya modal itu kepada nasabah itu berapa. Terus yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Nah, di sini kontraknya harus sah antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Nah, di sini juga kontrak yang disyariatkan dalam akad murabahah yaitu harus bebas riba. Yang keempat, penjual. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Nah, jika terjadi kecacatan atau cacat dalam barang hal tersebut harus diberitahukan kepada si pembeli gitu. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Nah, di sini juga harus penjual itu harus memberitahukan semua hal yang berkaitan dengan pembelian gitu. Ketentuan dalam murabahah. Ketentuan akad murabahah. Adapun syarat-syarat umum dari murabahah adalah A. Pihak yang berakad. 1. Adanya kerelaan kedua belah pihak. 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli. B. Barang atau objek. Yang pertama, barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. 2. Barang itu milik sah penjual atau seseorang. Ketiga, barang yang diperjualbelikan harus berwujud. Keempat, barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan. Dan yang kelima, barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual. Dan yang keenam, apabila benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan bila barang itu tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian atau akad itu diselesaikan. Dan yang C itu harga. Yang pertama, harga jual bank adalah harga jual beli ditambah keuntungan. Dan kedua, harga jual tidak boleh berupa selama masa perjanjian. Ketiga, sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. Selanjutnya, syarat-syarat khusus murabahah adalah sebagai berikut. A. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual. B. Kedua belah pihak atau penjual dan pembeli ini menyetujui besarnya keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal, sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual. C. Barang yang dijual secara murabahah dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang ribawi yang dilarang diperjualbelikan kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama, dengan demikian tidak sah dijual. Selanjutnya, skema pembiayaan murabahah. Aplikasi teknis pembiayaan perbankan. Jadi yang pertama ini kita harus negosiasi dan pemenuhan persyaratan. Yang kedua, kita membeli barangnya. Lalu yang ketiga, mengadakan akad jual beli. Dan yang keempat, mengirim barang. Dan yang kelima, terima barang dan dokumen. Dan yang keenam, bayar barangnya. Itu aplikasinya. Selanjutnya ada aplikasi kontrak pembiayaan murabahah. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu skema fikih dalam praktik perbankan Islam yang populer adalah jual beli berdasar akad murabahah.
Murabahah dalam perbankan syariah ini didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran dalam perjanjian murabahah. Bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu margin keuntungan. Selanjutnya, murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas nisbah bagi hasil. Berikut ini karakteristik dasar kontrak pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan Islam. Jadi yang pertama, pembeli sudah memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas nisbah harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. Karakteristik yang kedua, apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang. Yang ketiga, apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli. Karakteristik yang keempat, pembayarannya dilakukan dengan skema cicilan atau ditangguhkan. Terkait dengan hal ini, bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang, meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Selanjutnya, karakteristik yang kelima, yaitu murabahah menjadi salah satu mekanisme investasi jangka pendek dan sering dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing atau bisa disebut PLS. Dan yang keenam, itu ada penyusulan harga atau markup dalam murabahah dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.